Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam Sobat warahmatullahi Baper sekalian. Kita jumpa lagi dalam podcast Bincang Asik seputar kanker. Di mana pada episode kali ini merupakan salah satu seri dari State of the Art terapi kanker di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebagai rumah sakit rujukan nasional saat ini. Dalam seri ini kita khusus akan membahas tentunya kanker paru. Kita ketahui bahwa dalam penanganan kanker kita tidak pernah sendiri. Kita harus duduk bersama, berkolaborasi dalam suatu tim multidisiplin. Dan pada siang hari ini kita berbahagia sekali bahwa saya berbahagia ditemani oleh banyak sekali dokter-dokter ahli di sekitar saya yang berkomitmen bersama bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien kanker. Di sebelah kanan saya ada Prof. Ikhwan Rinaldi, seorang dokter spesialis ilmu penyakit dalam dengan subspesialisasi hematologi onkologi medik. Kemudian di kiri saya juga ada Dr. Seva, mungkin sudah banyak yang mengenal sebagai dokter ahli penyakit dalam, konsultan pulmonologi. Selanjutnya ada Dr. Lisna, seorang ahli patologi anatomi yang luar biasa, sudah sangat berpengalaman. Dan Dr. Handoko, seorang radiation onkologi, dokter spesialis onkologi radiasi. Dan kemudian kami ada Dr. David. Dr. David adalah luar biasa nih, dokter BTKV. Dokter, saya harus membaca, dokter bedah toraks kardiovaskuler. Itu adalah suatu spesialisasi yang susah, semua juga susah, tapi namanya susah BTKV gitu. Dan yang terakhir adalah ada Dr. Yugo. Dr. Yugo adalah dokter spesialis radiologi. Dan luar biasa sekali kita ditemani oleh seorang survivor kanker paru yang baru selesai ya Pak pengobatannya, yang akan dilanjutkan dengan pengobatan selanjutnya adalah Pak Johannes Hilman. Terima kasih Pak atas waktunya bisa duduk bersama kami. Baik, kita akan mulai saja. Tentunya kalau kita lihat Journey of Cancer dimulai dengan diagnostik. Diagnostik ini kita mulai dulu dengan Dr. Seva. Dr. Seva, gimana sih keadaan kanker paru di Indonesia saat ini? Berapa banyak pasien kanker paru itu datang, dengan berapa persen yang stadium yang awal, dan atau bagaimana kira-kira? Dan kenapa kalau memang terjadi keterlambatan itu terjadi? Baik, terima kasih Prof. Jadi memang problem kita di kanker paru itu adalah sebagian besar, boleh dikatakan 80% orang sakit kanker paru-paru itu datang dalam keadaan stadium lanjut. Sudah stadium yang tidak bisa dioperasi lagi. Jadi 3B, stadium 4. Salah satu sebabnya adalah kalau kanker paru itu kecil, kemudian dia lokasinya tidak di daerah yang menimbulkan batuk. Kalau batuk itu biasanya di saluran nafas tengah yang sensitif sarafnya banyak. Nah, kalau di lokasinya agak jauh, itu tunggu besar dulu, baru kemudian menimbulkan nggak ada gejala ya? Ketika Kayak awal silent growth. beda kalau dengan misalkan payudara kan di luar, mungkin lebih mudah teraba mestinya. Nah, dengan demikian maka memang yang kita sarankan sekarang bagi mereka-mereka yang punya latar belakang faktor risiko, ya mohon ingat diri untuk screening. Jadi salah satu faktor risiko adalah mereka yang perokok, apalagi kalau bertahun-tahun merokok, usia di atas 50 tahun dengan ada riwayat keluarga yang kemudian ada riwayat kankernya. Nah, yang seperti itu baiknya juga screening. Ada satu lagi yang saya pikir kita seringkali lupa, yaitu lingkungan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa keturunan yang menyebabkan, genetik yang menyebabkan orang itu cenderung rentan terhadap kanker. Tapi di sisi yang lain, kanker paru itu juga salah satunya adalah radiasi. Radiasi seringkali misalkan radon dari bawah tanah. Nah, seperti itu kan berarti orang yang tinggal di komplek yang sama punya potensi risiko yang sama. Nah, kalau kita tetangganya ada, baiknya juga kita melakukan screening kalau risiko itu ada. Salah satu screeningnya misalkan kita melakukan low dosity namanya. Nanti dari radiologi Dr. Yugo barangkali akan cerita bagaimana kita melakukan CT scan secara serial, mungkin setahun sekali atau 2 tahun sekali.
dengan dosis yang sangat kecil radiasinya sehingga relatif aman. Itu mungkin yang jadi masalah kita sekarang ke depan. Jadi intinya sobat baper sekalian sudah mendengar dari Dokter Seva sebagai dokter spesialis penyakit dalam khusus subspesialisasi di bidang paru-paru bahwa 80% dari pasien datang dalam keadaan lanjut lokal dan lanjut ya Pak ya. Ya, Dan karena memang ada kesempatan untuk kanker paru tersebut tumbuh berkembang tanpa gejala, tanpa gejala. kecuali kalau lokasi-lokasi tertentu dia ada gejala, sehingga sangat perlu untuk orang-orang yang mempunyai faktor resiko untuk memeriksakan diri secara rutin. Ya. Jadi memeriksakan screening. Nah sekarang mengenai screening kita beralih ke Dokter Yugo. Yang tadi dikatakan sebagai low dose CT atau toraks foto biasa aja bisa. Bagaimana Dokter Yugo? Iya Prof, jadi memang beberapa negara sendiri terkait dengan screening kanker paru itu ada perbedaan. Sebagian besar sih sekarang ini sudah menganut ke low dose CT, tapi masih ada sebagian kecil yang dengan ronsen toraks dulu, baru kemudian dilanjutkan ke low dose CT bila diperlukan. Tapi sebenarnya sebagian besar rekomendasinya cukup langsung ke low dose CT saja Prof. Karena memang seperti tadi Dokter Seva sudah sebutkan, sebagian besar itu baru bergejala ketika sudah ya cukup besar ya, atau lokasinya sentral. Jadi banyak yang tidak tahu, maka dari itu screening ini sangat penting. Dan ya dengan low dose CT ini sebenarnya juga dengan ya sesuai namanya low dose, itu risiko radiasinya itu cukup rendah Prof. Apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi AI, beberapa penelitian terbaru itu bahkan mulai menganjurkan ultra low dose yang dosis radiasinya bahkan dekatlah sama radiografi toraks biasa, dengan sensitivitas dan spesifitas yang tentunya jauh lebih baik karena pemeriksaannya kan cross sectional multiplanar, jadi 3 dimensi. Jadi pitfall atau jebakan-jebakan yang membuat pada ronsen biasa itu bisa kita terlewat, itu bisa kita deteksi dengan low dose maupun yang ultra low dose CT scan. Jadi memang sangat diarahkan ke ultra low dose CT scan dan atau low dose CT scan. Dan saat ini pun sepemahaman saya di perhimpunan multidisiplin dan pemerintah Indonesia juga sudah mulai mengarahkan untuk memasukkan program untuk screening kanker paru itu tersendiri. Dan ya di RSCM juga kita bisa lakukan, sama mungkin modalitas yang baru lagi tapi lebih belum banyak digunakan itu adalah MRI. Jadi di beberapa negara di Eropa itu bahkan ada yang mulai untuk penelitian MRI screening kanker paru, karena MRI kan tanpa radiasi ya Prof. Jadi walaupun low dose maupun ultra low dose kan ada radiasi, kalau MRI itu tanpa radiasi. Dan kelebihannya kalau MRI itu karena dia mendeteksi nodulnya baru nodul yang lumayan besar, kelebihannya adalah kekhawatiran dari positif palsu itu lebih rendah. Karena kalau dia sudah kelihatan di MRI, itu berarti nodul yang sudah signifikan untuk perlu dibiopsi dan follow up. Kalau CT scan kan kadang-kadang nodul yang kecil-kecil banget kedeteksi. Jadi itu ada penelitiannya Prof, bahwa nodul-nodul kecil-kecil banget tuh kadang-kadang malah bikin pasien cemas gitu. Padahal bisa jadi itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi memang berapa persen tuh false positif dari low dose CT? Jadi daripada persennya mungkin terkait ukuran Prof. Jadi ukurannya itu low dose CT itu kan kita bisa mendeteksi 1 mili 2 mili. Oh, 1 mili 2 mili. 1 mili 2 mili nodul itu bisa kedeteksi. Padahal nodul yang signifikan tuh biasanya 6 mili ke atas. Dan MRI itu tadi memang baru akan mendeteksi nodul sekitar 6 mili ke atas. Jadi nodul 1 mili 2 mili di MRI itu emang nggak kelihatan. Jadi ibaratnya kayak nggak penting juga, nggak kelihatan gitu. Tapi ini masih penelitian. Jadi memang yang sudah diakui penelitiannya baik, utamanya saat ini ya memang low dose itu Prof. Dan saya juga dengar bahwa itu sudah akan masuk dalam program pemerintah ya. Iya, sedang dimasukkan dalam rencana aksi nasional yang baru disusun kemarin. Iya. Itu low dose CT sudah masuk, walaupun mungkin implementasinya belum ya. Iya. Tapi prinsipnya semua alat CT itu bisa melakukan low dose CT ya. Jadi memang itu akan ada penyesuaian atau ada software khusus untuk low dose CT itu. Jadi memang akan ada penyesuaian protokol-protokolnya itu sendiri Prof. Jadi kita akan kayak potongannya kita tidak perlu yang terlalu tipis, terus KVP, MAS, parameternya juga akan disesuaikan. Jadi memang makanya low dose dan ultra low dose itu sebenarnya gambarnya kalau kita bandingkan dengan CT scan yang biasa, yang full dose,
gambarnya lebih jelek. Tapi karena tujuannya hanya untuk mendeteksi dan tadi mendeteksi nodul yang signifikan, jadi dirasa itu tidak apa. Jadi parameter-parameter itu yang diubah dan memang perubahan-perubahan parameter itu perlu ada pelatihan-pelatihan dan sebagainya, tapi pada dasarnya sih sebenarnya biasanya bisa memadai, Prof, harusnya. Tadi kelihatannya agak loncat ya dari low dose ke MRI ya. Toraks fotonya dilewati. Nah, toraks Oh foto iya, di mana toraks nih perannya nih? Karena kan yang lebih banyak di mana-mana toraks foto gitu loh. Nah, toraks foto itu jadi tadi sempat saya bahas sekilas juga, masih ada beberapa negara yang alur screening itu dari toraks foto, Prof. Jadi ketika toraks fotonya meragukan baru dikonfirmasi dengan low dose. Tapi biasanya tetap perlu konfirmasi juga. Jadi nggak bisa hanya dari toraks foto saja. Walaupun di negara-negara yang menggunakan itu, ya itu sekarang sih semakin banyaknya sih langsung ke low dosity, karena di beberapa penelitian toraks foto itu kemampuan deteksinya jauh di bawah low dose itu. Sedangkan dosis radiasinya itu sepemahaman saya sekarang ini mungkin hanya sampai 10 kali atau kurang. Apalagi kalau yang ultra low dose. Jadi sangat yang lebih kuat. kurang itu yang Jadi kira-kira low dose CT scan itu dosis radiasinya itu sekitar 10 kali Ronsen. 10 kali ronsen ya, masih tinggi ya. Kalau dulu kan 200-an, Prof. Iya. Ya, kalau yang full dose kan bisa 100 gitu. Beberapa puluh bisa 100. Kalau yang low dose itu 10 kali, tapi kan kemampuan diagnosisnya jauh, Prof. Dan apalagi dengan yang ultra low dose itu beberapa tuh bahkan bisa kayak hanya 5 kali atau Makasih Dokter Yugo, luar biasa sekali kemajuan teknologi ya. Sobat Baper sekalian, jadi ada supra low dose, ada low dose CT, ada MRI, tapi yang banyak akan menjadi program pemerintah kelihatannya yang low dose Low CT dose. ya. Baik, nah sekarang ada benjolan nih. Tentunya ke Dokter David nih. Gimana nih kita seberapa kecil yang bisa di-approach untuk mendapatkan jaringan? Tadi kan ada masalah katanya kalau dengan low dose kan terlalu kecil kan. Nggak bisa keambil juga, yang ada adalah pasiennya stres gitu ya kan. Oleh karena itu MRI lebih besar. Bagaimana ceritanya nih? Ya, terima Atau kasih, mungkin Prof. bisa dibantu oleh Dokter Sofa juga, silahkan. Yuk, Ya, silahkan. jadi kalau kita melihat ada suatu nodul di paru, Prof, dari sisi bedah, mau nodul sekecil apapun itu bisa diambil, Prof. Tidak akan jadi masalah kecuali dia memang misalkan lengket dengan pembuluh darah besar, misalnya aorta gitu. Itu ya memang itu beda cerita. Tapi nodul sekecil apapun itu bisa diambil. Banyak teknik yang kita pakai, misalkan dengan pemakaian kontras ICG ataupun ICG ataupun di luar itu banyak memakai sebelum pasien masuk ke kamar operasi, ke ruangan CT scan dulu, terus ditandain pakai jarum kah, pakai spet kah, atau ya kawat kah, atau benang, sehingga nanti waktu operasi kita udah tahu, oh ini barangnya, begitu kita masuk kita udah tinggal menuju ke arah sana. Namun kita belum banyak mengerjakan hal tersebut di sini karena seperti tadi yang sudah disampaikan Dokter Sepa, 80% itu ketemunya udah stadium lanjut, jadi kita udah nggak ngapa-ngapain lagi. Nah, Biopsi masih dong. ya biopsi masih. Kalau biopsi dengan kalau kita ambil secara bedah sebenarnya 1 kali 1 biasanya cukup tuh dari PA. Nanti mungkin Dokter Lisna akan menerangkan. Namun dengan pemakaian core biopsi, jarum core itu biasanya sudah dapat. Tapi memang harus tepat barang yang kita ambil. Bisa guided kan? Ya, guided dengan CT scan. Biasanya sih radiologi udah lebih jago lagi tuh dari kita. Kalau kita kan direct. Nah, itu yang pertama untuk masalah tumor. Kedua, menurut saya yang sekarang di dunia ini paling tren adalah bagaimana memastikan bahwa kelenjar getah beningnya bisa diambil. Misalkan tumor paru, kanker paru stadium 1A, 2A gitu. Nah, itu harus bisa kita bersihkan kelenjar getah bening untuk memperbaiki survivalnya nanti ke depannya. 5 years survivalnya bisa lebih naik dengan kita ambil KGB-nya, kelenjar getah beningnya. Nah, itu yang justru sekarang kita lagi tingkatkan tuh, mengambil kelenjar getah beningnya, jangan hanya tumornya saja. Jadi kelenjar getah bening di sekitar paru itu harus kita ambil. Open atau endoskopik? Sekarang trennya udah VATS, Prof. Apa?
VATS. Jadi video assisted thoracostomy. Jadi hanya dengan lubang kecil, hanya Iya. sekitar Jadi 2-3 seperti cm saja. endoskopi gitu Betul, ya. Prof. Ya. Ya. Nah, itu yang tapi Dan kembali sudah banyak lagi dikerjakan di kita. kita kerjakan, Iya. Prof. Nah, tapi tetap kembali ke masalah screening tadi, Prof. Kalau kita bisa screeningnya lebih bagus, kita pasti akan lebih banyak pasien yang tertolong lah. Gitu. Iya. Terima kasih. Baik sobat baper sekalian, jadi kembali lagi screening menjadi Iya. hal yang sangat penting. Dan itu merupakan PR kita bersama, barangkali nanti low dosity lah atau pemeriksaan lainnya apa saja yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk melakukan screening. Baik, jadi itu harus kita dorong barangkali ya. Nah sekarang kalau sudah dapat nih biopsinya, tentunya kan patologi kan, golden standardnya gimana tuh, Ya. Dokter Lisna? Ya. Kemajuan apa aja yang kita sudah bisa gunakan saat ini untuk lebih tepat lagi, barangkali membantu pada klinisi untuk memberikan terapi, bukan hanya sekedar mendiagnosa. Barangkali silakan. Ya, terima kasih Prof. Ya, jadi memang untuk kanker paru khususnya telah banyak kemajuan di bidang diagnostik maupun terapi yang memang terapi target ya. Jadi dalam keseharian kami di RSCM menerima sampel dari kanker paru itu bisa beberapa macam spesimen Prof ya. Jadi bisa berupa spesimen sitologi. Sitologi itu bisa berupa asalnya dari TTNA, transtorakal needle aspirasi, bisa dengan IBAS TBNE, bisa juga dari cairan pleura apabila memang sudah ada indikasi TBN-nya apa ya? TBNE bronchial needle aspirasi. aspirasi. Jadi pakai endobronchial Terus di ultrasonografi. fine needle, Iya, yang melakukan biasanya teman dari paru. paru-paru. Iya, jadi kami hanya menangkap spesimennya saja, gitu. Kemudian juga bisa biopsi kecil, small biopsi. Memang untuk paru ini isunya adalah tissue is issue ya, karena tissue is issue. Jadi karena memang pengambilan kan tidak mudah ya, saya rasa klinisi mengakui pengambilan untuk kanker paru itu sulit, berbeda dengan kanker yang lain yang mungkin bisa terlihat dari luar yang bisa mengambil spesimen yang cukup besar. Kalau paru itu relatif kecil dan di mana kita membutuhkan banyak spesimen untuk pemeriksaan lanjutan. Jadi istilahnya dokter PA itu harus pinter-pinter mengatur spesimen yang mana untuk pemeriksaan yang mana. Bagi-bagi ya. Iya gitulah. Jadi pertama untuk diagnostik sendiri. Kalau besar sih gampang dibagi-bagi. Ya, kalau besar gampang Prof. Jadi kalau yang kecil itu misalnya untuk diagnostik sendiri. Nah, karena saking kecilnya Prof, kadang-kadang untuk menentukan apakah ini adenokarsinoma atau karsinoma sel squamosa. Misalnya kan adeno-CA ada yang tipe solid type. Nah, itu yang agak rancu dengan KSS. Nah, itu kita butuh pemeriksaan imunohistokimia. Jadi ada beberapa panel imunohistokimia yang diperlukan untuk menentukan diagnosis sampai tipe histologik. Karena mungkin kalau zaman dulu saya PPDS boleh hanya menjawab small cell atau kelompok non small cell saja gitu. Tapi kalau sekarang tidak bisa lagi Prof. Jadi harus sampai tipe histologik karena berkaitan dengan terapinya. Ya, jadi kalau terapinya kalau diagnosisnya sudah tegak, nah terapinya bisa molekular target. Kemudian juga sudah banyak pemeriksaan baik pemeriksaan PCR base ya maupun pemeriksaan imunohistokimia yang bermanfaat untuk molekular target. Jadi misalnya pemeriksaan mutasi EGFR, nah itu alhamdulillah di RSM sudah bisa. Kemudian juga untuk diberikan terapi anti EGFR dan juga pemeriksaan ALK ya dan juga pemeriksaan PDL1 dengan pemberian imunoterapi. Jadi memang kalau selama spesimennya cukup, nah itu kita bisa melakukannya, begitu Prof. Ya. Terima kasih. Jadi memang pemeriksaan patologi ini bukan hanya untuk mengatakan ini kanker paru atau bukan Ya. gitu kan, tapi sudah lebih dalam lagi untuk juga membimbing para dokter, klinisi untuk bagaimana memberikan penanganan yang paling tepat. Iya. Itu yang disebut precision medicine barangkali ya. Betul. Nah tadi ada bicara-bicara tentang macam-macam nih cara mengambil biopsi yang dikatakan oleh Dokter Lisna. Barangkali Prof. Dr. Seva bisa memberikan tambahan. Oh,
Baik, Prof. Ya, jadi memang eh, intinya adalah kalau kita menemui benjolan di paru-paru, kita perlu mengambil sampel. Istilah bahasa dokterannya adalah biopsi, diambil sedikit untuk dikirim ke mikroskopik, jadi ke patologi anatomi untuk dilihat. Nah, cara pengambilannya tentu tergantung dari lokasi, juga tergantung dari besar kecilnya. Kalau misalkan lokasinya di pinggir dinding dada, kita bisa melakukan transtoracal needle aspiration atau transtoracal biopsi namanya. Jadi kita tusuk jarum dari dada. Tentu dibius dulu ya, Prof. Tapi kalau misalkan dia di dalam, maka kita masuknya lewat bronkoskopi namanya. Nah, kadang-kadang lokasinya di tengah. Jadi dari luar tidak terjangkau, dari dalam sulit, kita mungkin lakukan lewat bronkoskopi, tapi nanti harus ada panduan. Misalkan dengan ultrasonografi per bronkoskopi atau IBAS. Nanti dari situ jarum kita masuk lagi menusuk, namanya tadi disebutkan TBNA, transbronchial needle aspiration. Nah, kalau kemudian ternyata tuh masanya malah di tengah, dengan bronkoskopi kita bisa ambil besar, kita bisa potong, atau kadang-kadang kita bisa pakai cryo namanya atau laser, kita potong, kita ambil sampelnya. Nah, kadang-kadang kalau terpaksa, kadang kita kerjasama dengan dokter David ini, kita bikin window ya, Dok ya, kita buka sedikit, kita biopsi, terutama yang dikit dekat dengan dinding dada. Tapi mungkin di balik tulang, jadi kita sulit untuk mengambil lewat jarum. Nah, itu kelihatannya terpaksa ada operasi kecil, kita buka untuk diambil. Begitu, Prof, kira-kira. Jadi ada berbagai macam cara ya. Ya. Yang penting adalah sangat tergantung pada lokasinya di mana dan ukurannya bagaimana. Tapi semua itu sudah bisa dikerjakan di RSCM Bisa, Prof, bisa. dan bisa dijamin oleh BPJS Bisa. Bisa. semua tindakan diagnostik tersebut. Ya, tapi memang ada kalau BPJS selalu ada proses ya, Prof. Ada ya. prosedur ya yang harus kita lewati ya. Demikian sobat babat sekalian. Nah, sekarang kita sampai kepada terapi. Barangkali Prof Ikhwan bisa menjelaskan tadi Dokter Lisna banyak sekali menceritakan tentang PDL1, ALK, kemudian IGFR dan sebagainya. Itu bagaimana gunanya dalam kita menentukan terapi untuk kanker paru. Baik, Prof. Kalau yang terkait dengan kemoterapi. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Jadi kita tahu bahwa kanker paru itu sebagian besar kita temukan dengan stadium lanjut gitu. Tadi disampaikan juga jarang sekali kita ketemu kanker paru terus dioperasi dulu, terus baru diobati dengan terapi sistemik. Sehingga memang akhirnya terapi sistemik lah yang menjadi utama di Indonesia terutama gitu. Sebagian besar pasien kanker paru datang dengan stadium yang sudah lanjut, tidak bisa dioperasi, dengan pengobatan akhirnya terapi sistemik. Nah, terapi sistemik dulu sebelum zamannya targeted terapi, kita hanya punya senjata kemoterapi. Ada docetaxel, cisplatin, gemcitabine, cisplatin gitu ya. Kemudian ada juga belakangan ada pemetrexed, cisplatin belakangan. Sehingga ini memberikan survival yang nggak terlalu panjang, 1-2 tahun dengan stadium lanjut biasanya tidak survive lagi gitu ya. Tapi beberapa tahun belakangan ini terutama di 2005-2007 mulai ada targeted terapi ya. Targeted terapi ini muncul karena ternyata kanker paru itu didrive atau dirangsang oleh adanya mutasi-mutasi dari gen-gen. Nah, gen yang ditemukan ada namanya epidermal growth factor receptor ya, dengan delesi di nomor 19, exon 19 dan 21 misalnya. Kemudian ketemu juga ada ALK rearrangement ya. Kemudian ada juga ROS1 gitu ya. Jadi mulainya dengan adanya itu. Nah, EGFR ini adalah paling primadona karena yang paling banyak ditemukan mutasinya. Hingga muncul obat-obat yang namanya anti EGFR. Pertama ada gefitinib, kemudian erlotinib, kemudian terakhir adalah afatinib dan osimertinib. Dan belakangan osimertinib saja yang paling ampuh ya, yang lain-lain terbelakang. Nah gitu. Jadi, namun pada di BPJS, di JKN kita masih menggunakan erlotinib, gefitinib dan afatinib. Tapi kalau di private biasanya pilihan utama adalah osimertinib ya. Kemudian juga ada yang sedikit. Kenapa nggak ditukar di BPJS-nya kalau memang manfaatnya kurang? Itu
usaha ada osimertinib untuk masuk ke Fornas, Oh, tapi belum kelihatannya masuk. belum juga bisa masuk gitu. Mereka juga menginginkan bahwa osimertinib itu masuk gitu, tetapi kelihatannya dari Fornasnya belum memberikan membuka pintu gitu. Pintu, ya. Nah yang terakhir, yang kedua ada ALK kan, ALK juga persentasenya sedikit di kita gitu ya. Obat-obatnya juga udah cukup banyak di kita, ada krizotinib, alectinib, lorlatinib gitu. Tapi memang di pasaran karena pasiennya dikit juga nggak laku-laku banget gitu ya. Ada yang masuk di kita itu kalau nggak salah alectinib ya untuk JKN. Tapi kasusnya juga nggak terlalu banyak gitu. Sehingga juga nggak terlalu booming ya. Walaupun produksi obat-obat ALK positif tetap dibuat gitu. Yang lain adalah ROS1. ROS1 ini bisa pakai yang punya ALK juga sebenarnya gitu. Tapi juga nggak terlalu ini. Nah, kemudian di masa era yang lain adalah ketika targeted terapinya EGFR negatif, ALK negatif, ROS1 negatif, muncul yang baru adanya imunoterapi. Nah, yang dilihat bahwa kanker ini ternyata bisa sebenarnya imun sistem kita bisa menghancurkan sel kanker, tapi sel kanker ini memiliki kemampuan untuk menghambat supaya sel imunnya tidak bekerja. Maka muncullah obat diketahui bahwa ada namanya PD1, PDL1 gitu ya. Tetapi PD1 dari sel imun itu dihambat oleh PDL1 sehingga sistem imun kita tidak bekerja. Muncul obat-obat anti PDL1 atau anti PD1 untuk menghambat supaya tidak ada ikatan antara PD1 dan PDL1 antara sel kanker dan sel imun gitu. Sehingga mulailah berkembang namanya imunoterapi. Nah beberapa kasus imunoterapi itu dulu katanya bisa boleh sendirian, di atas 50% PDL1-nya boleh imunoterapi saja. Tapi belakangan ternyata kalau digabungin lebih bagus. ya. Jadi sekarang ini semuanya digabungin. Kalaupun di bawah 1%, 1 sampai 49%, di atas 50% semuanya digabung gitu. Jadi nah tentu ini memperbaiki survival. Beberapa kasus malah bisa sampai 10 tahun itu mendapatkan obat maintenance dan bisa kualitas hidupnya baik gitu. Begitu juga dengan anti EGFR, Bro. Ada yang 5 tahun, 6 tahun. Jadi obat-obat yang baru ini memang cukup signifikan ya memperbaiki survival dari pasien-pasien, tapi itu tadi cost-nya juga tinggi gitu. Demikian, Bro. Ya. Terima kasih luar biasa sekali sobat baper sekalian. Jadi perkembangan keilmuan itu sudah banyak menentukan bagaimana kita mengobati kanker paru yang selama ini kita ketahui bahwa kadang-kadang sulit ditangani. Nah, terakhir barangkali Dr. Handoko, apa yang kita bisa lakukan, apa yang teman-teman di onkologi radiasi bisa lakukan untuk memperbaiki hasil pengobatan dari pasien kanker paru ini? Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi untuk kanker paru, radioterapi ini ada peranan baik dari kondisi non metastasis maupun metastasis. Secara garis besar, tentu saja kalau dia early banget, kecil sekali, itu pilihannya bisa either dioperasi atau kalau tidak memungkinkan operasi bisa diradiasi dengan teknik radiasi khusus namanya SBRT, stereotactic body radiotherapy. Iya, betul, Prof. Kita punya ya di sini. Ada, Prof, dan bisa di cover dengan BPJS. Jadi diberikan dosis tinggi 5 kali, 6 kali, mungkin paling banyak saya 8 kali targeted pada lesinya, tapi itu hanya terbatas ukuran-ukuran kecil dengan KGB kelenjar getah bening yang benar-benar negatif. Nah, kalau dia udah lebih besar atau kelenjar getah beningnya ternyata positif, kita juga bisa memberikan radiasi, baik radiasi bersifat preoperatif maupun radiasi definitif. Nah, kalau dia radiasinya preoperatif, tentu saja kita bekerja sama dengan Dr. David dan teman-teman. Pasiennya ini borderline bisa dioperasi, tapi akan lebih baik kalau dikecilin dulu. Nah, kecilinnya juga banyak pilihan. Bisa diberikan radiasi sampai dosis yang nggak terlalu tinggi, terus di-assess kalau mungkin dioperasi. Kalau dia ternyata lebih besar dan tidak memungkinkan operasi, bisa diradiasi sampai dosis maksimal. Nah, tentu saja kalau ukurannya lebih besar, ya
kemungkinan dia hilang total menjadi lebih kecil. Oleh karena itu setelah selesai biasanya kan dikombinasi dengan kemoterapi. Nah setelah itu dilanjutkan dengan obat-obat tergantung terapi target kalau ada targetnya atau imunoterapi. Nah kalau dia sudah nyebar sekalipun radiasi itu bisa membantu. Paru kan sering nyebar Prof ke tulang, ke otak. Nah kalau ke otak kan obat-obat yang diberikan Prof Ikhwan kadang-kadang penetrasinya kurang. Jadi dibantu dengan radiasi bisa sangat mengurangi gejala. Kalau di tulang sangat mengurangi nyeri. Nah, lalu satu lagi teknologi radioterapi kalau mau berikan dosis tinggi SBRT, kita ada namanya Vodicity Simulator Prof. Jadi paru kan nggak mungkin selama radiasi tidak bernapas. Jadi dia senantiasa akan bergerak dengan siklus napas yang normal. Nah, kita bisa mendapat gambaran penuh dengan Vodicity Simulator gerakan dari tumornya ke segala arah selama pernafasannya. Nah, kita bisa mendesain radiasi supaya lapangan yang diberikan persis sesuai dengan gerakan itu aja, tidak lebih. Kalau zaman dulu kan kita taksir 2 cm gerakannya. Jadi kadang-kadang paru normal terekspos besar. Dan akan lebih baik lagi kalau pasien mampu tahan napas. Dan kita ada alat yang mana kita bisa mengontrol kalau dia tahan napas baru radiasinya diberikan. Memang waktunya jadi lebih panjang tetapi volume yang disinar jauh lebih kecil. Dan ini tentu saja akan memberikan kejadian-kejadian efek samping. Itu dengan DIBH ya? Iya, betul. Yang Prof. disebut Deep Inspiration Breath Hold, ya. Radioterapi, Prof. Iya. Dan sebenarnya kan semua teknik radioterapi ini tujuannya kan untuk mengurangi jaringan normal dari paparan radiasi ya. Iya, Jadi radiasi ini bisa diberikan dengan lebih aman. betul. Dan seperti Deep Inspiration Breath Hold itu rasanya cuma di RSCM yang bisa melakukan ya. Iya, saat ini yang rutin melakukan di RSM hampir tiap hari kita ada pasien yang melakukan itu, Bro. Ada rumah sakit swasta, kalau rumah sakit pemerintah sepertinya Iya. belum ya. Baik, terima kasih. Nah, sekarang waktunya lah kepada Pak Yohanes. Bapak kan selama ini menjalani pengobatan karena kanker. Cerita aja Pak tentang kanker paru Bapak bagaimana selama ini. Oke. Sebelumnya terima kasih Profesor Tati. Kita yang terima kasih Pak, banyak nanti belajar dari Bapak. Ya, saya sudah menjalani kanker ini semenjak 25 Desember 2024. Tadi mendengar proses kejadiannya seperti apa. Yang Betul diceritakan sekali. tadi benar Iya, Pak. betul. Jadi ada di CT scan, ada di biopsi, ada. Asal muasalnya itu orang tidak tahu. Tiba-tiba saya udah 3,5 stadiumnya katanya. Tidak berasa ya Pak sebelumnya. Berasanya 25 Desember. Saya cerita sedikit, mungkin dari segi pasien ya. Tidak tahu apa-apa, saya batuk, keluar darah, itu saya nggak tahu istilahnya apa. Di UGD, IGD apa UGD ya? Di apa namanya? Di ronsen. Di ronsen. Wah, Bapak kemungkinan ini ada CA. Ya, saya sebagai pimpinan keluarga mungkin jadi kaget ya, mencari sesuatu yang sebenarnya dan terbaik. Saya ngubek-ngubek, saya termasuk banyak pindah-pindah dokter, pindah rumah sakit. Saya terus terang di sini. Makanya saya bilang terima kasih saya ketemu Profesor Tati. Saya mencari tahu diagnosis yang namanya ya. Betul. Ya. Ini begini, saya sudah alamin tadi yang diceritain. Biopsi, saya sampai masuk karena saya ada riwayat jantung, jadi terganggu, jadi makin takut kan, nggak sadar kayak gitu. Ini bener nggak sih prosesnya kayak gitu? Akhirnya saya lari ke Malaysia.
setelah saya tahu di sini, bukannya saya bilang jelek, kan ya, tapi ini mungkin juga masukan untuk para dokter, apalagi di RSCM, untuk lebih berterus terang, ya, karena pasien itu ketemu dokter itu kan cuma sebentar, apalagi yang awal 5 menit. Saya pernah marah ke dokter jantung, saya bilang 5 menit. saya pernah marah, dok tolong lihat saya dong, jangan lihat keluar terus. Kita kan konsultasi, ini kan apa namanya dari berbagai apa nama sih, ada jantung, ada bedah, Berbagai disiplin. iya. Spesialisasi. Alhasil saya kemoterapi bareng dengan imunterapi 6 kali setiap 2 minggu saya lewati. Saya langsung sebut obat boleh? Apa? Sebut obat boleh? Boleh dong. Ya, karboplatin, Tuh karboplatin. Aminta ya, Alimta. Alinta, sama Keytruda. Hmm. Itu sekaligus saya jalani sampai selesai. Saya tanya, saya minta hasilnya dong. Hasilnya kurang baik. Jadi tidak signifikan untuk saya ya, mungkin buat orang lain bagus. Nah di sini saya bilang saya nggak bisa kalau berpuluh-puluh hari di tempat jauh. Saya masih punya anak yang masih sekolah. Nah, akhirnya saya beruntung dapat info Profesor Tati. Saya kemari, terima kasih lagi. Pelayanannya luar biasa. Saya selesai 30 kali. Dan hasilnya mungkin Dr. Handoko bisa ceritakan perbaikan. Tapi saya juga yakin pasti masih ada. Ya, pelayanannya bagus, koordinasinya bagus. Ya, saya masih hutang ke Dokter Nadia karena kemarin saya tidak bisa ketemu. Saya tahu saya belum selesai dan mungkin tidak tahu ujungnya di mana. Ujungnya di mana? Karena semua itu kan Tuhan yang menentukan. Itu aja, Prof. Ya. Makasih. Terima kasih sekali Pak Jo. By the way, ada yang dirasa sakit nggak? Atau kecuali yang batuk darah yang pertama, sekarang nggak ada lagi kan? Tidak ada lagi. Selama saya kemo pun juga, saya biasa aja. Saya biasa aja. Selama radiasi, saya juga biasa aja. Saya tidak suka banyak mengeluh karena umur saya kan udah 70. Tuh, jadi faktor umur juga itu harus diperhatikan. Kenapa? Faktor umur. Iya. Dokter bedah nggak berani bedah paru saya. Sebenarnya berani, tapi nggak jamin. Bapak itu terlalu lemah. Dia bisa sebulan di rumah sakit katanya. Tadi gua kaget. Itu aja, Dok. Ya. Terima kasih sekali Pak Johannes. Mudah-mudahan memang tadi kita baru kontrol ya Dr. Handoko dan pengecilannya cukup signifikan. Tapi yang dikatakan bahwa memang kalau dibilang hilang belum, karena memang tadi masih ada hutang lagi dengan Dr. Nadia untuk kebetulan pasien Dr. Nadia. Prof. Ikhwan. Jadi untuk lanjutan tadi kan udah diberikan apa tadi karboplatin, Alinta dan Keytruda, mungkin akan diberikan lagi resimen lain, kira-kira begitu ya Dr. Ikhwan. Kira-kira ke depannya nanti akan ada obat yang diberikan lagi. Kalau responnya masih bagus mungkin bisa mulai maintenance ya Prof ya. Iya. Kalau parsial Iya. respon ya gitu Iya. ya. Maintenance dengan Keytruda Alinta kali ya. Iya. Kemungkinan besar direncanakan maintenance imunoterapi, Prof. Apa? Iya, maintenance imunoterapi. Iya maintenance. Iya. Biasanya maintenance-nya sekarang imuno dan pemetrexate-nya gitu.
gitu. Nanti udah setahun baru imunoterapinya saja. Saya gitu. Demikian, jadi Pak, nanti pasti akan ada obat yang diberikan untuk maintenance, menjaga supaya yang sisa tadi itu diam aja gitu. Kan lebih bagus kalau dia bisa mengecil. Iya. Jadi memang kadang-kadang keadaan itu yang kita hadapi. Terima kasih Pak, mudah-mudahan kita doakan bersama supaya Sehat terus. respon selanjutnya dari pengobatan ini bisa seperti apa yang kita harapkan. Baik, barangkali karena waktu juga, barangkali dari Dokter Yugo ada sepatah dua patah pesan buat para sobat baper sekalian. Ya mungkin terkait dengan ini semua, jadi memang sebisa mungkin kalau sudah bagi teman-teman yang sesuai tadi dokter Seva katakan, jadi kriteria yang screening itu bisa sangat membantu ya, karena jauh lebih baik untuk kedepannya apabila didapatkan dengan stadium yang lebih rendah. Yang ini memang biasanya terjadi pada pasien yang belum ada gejala, belum ada keluhan. Mungkin perlu diingat bahwa kadang-kadang kan orang kita tuh, saya nggak sakit, jadi nggak mau diperiksa. Misalnya, padahal periksa itu memang bukan buat orang sakit gitu. Screening itu memang buat yang ya belum ada keluhan, dan memang kita utamanya saat ini adalah low dose CT. Mungkin tidak benar-benar semua tempat punya CT scan yang bisa low dose, tapi setidaknya kita bisa mengusahakan protokol untuk mengecilkan sebisanya dosis radiasinya, tapi tetap gambarnya didapatkan dengan optimal. Atau kalaupun tidak ada, ya ronsen toraks itu ya setidaknya kita nemu di stadium 3 itu kan lumayan ya Pak ya, dibandingkan nemu di stadium 4 gitu ya. Dan ya itu di ronsen toraks stadium 3 sih biasanya sudah terlihat juga Prof. Jadi daripada tidak gitu ya. Jadi termasuk saya sendiri kan juga punya keluarga, orang tua. Ya kadang-kadang ngajak untuk periksa ketika merasa masih sehat itu yang susah. Padahal itu poin penting untuk kita dapat sebelum terjadi apa-apanya. Dan bagi teman-teman seperti Pak Yohanes yang sebagainya, perlu diingat memang ini perjalanan yang panjang dan tidak mudah, termasuk untuk diagnosisnya juga, yaitu nanti akan kontrol lagi kan Pak ya, CT scan lagi, kadang-kadang perlu PET CT scan, kadang-kadang perlu MRI kepala dan sebagainya. Tapi kita sebagai manusia ya berusaha yang terbaik ya, karena memang Tuhan yang menentukan, tapi kan kita sebagai manusia punya kewajiban untuk berusaha itu. Dan saya yakin bahwa kita sebagai dokter, kita di RSCM juga kita bekerja sama multidisiplin lintas profesi ini, insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk semuanya. Terima Seperti kasih itu. Dokter Yugo, luar biasa sekali. Intinya adalah jangan takut untuk memeriksakan diri ke dokter. Dan satu lagi adalah untuk screening, karena banyak kanker paru seperti yang dialami oleh Pak Yohanes. Itu nggak berasa, tiba-tiba udah darah keluar. Nanti kita tanya ke Dokter Seva di mana tuh yang bikin darah keluar. Tapi nanti barangkali sekarang Dokter David dulu, pesannya apa Dokter David? Iya Prof. Jadi pesan saya, jangan takut kalau sudah terdiagnosa ada tumor paru. Kalau memang masih bisa untuk dioperasi, jangan takut untuk operasi. Apalagi di RSCM ini kita sudah sangat canggih alat-alatnya. Kita hanya bisa buka dengan sayatan hanya 2-3 cm, kita sudah bisa ambil tumornya kalau memang tumornya tidak terlalu besar. Dan biasanya dengan operasi-operasi seperti ini, nyeri yang dirasakan pasca operasi itu akan sangat minimal, dan untuk kembali ke kualitas hidup sebelum operasi itu sangat cepat. Jadi jangan takut untuk mendengarkan kata operasi, itu jangan takut. Itu Prof, dari saya Prof. Ya, Terima kasih. terima kasih Dokter David. Jadi dengan teknologi operasi yang dilakukan untuk kanker paru sudah dapat diminimize sayatannya, Ya, betul. sehingga tentunya bekas post op-nya juga tidak akan terlalu sakit ya. Betul Prof. Tidak Jadi, seperti zaman dulu ya. ya kalau dulu kan Serat panjangnya gitu, Prof ya, kalau iya. sekarang. Dan Ya. mudah-mudahan sih tahun ini sudah ada rencana kita mau beli robot nanti kan robotik Prof ya. lagi ya, iya. Mungkin masih dalam proses ya Prof ya. Mudah-mudahan nanti kalau udah ada robot yang kita punya di RSM, tentu Dan kalau penanganan dengan robot lebih kecil lagi ya nanti betul lukanya. Prof. Ya. Lebih kecil dan lebih akurat lagi nanti Prof. Ya. Mudah-mudahan nanti kita segera punya Ya, robot. tapi kan semua orang takut loh.
Kebayang kalau mesti dioperasi paru-paru gitu ya Pak ya. Ngeri banget gitu. Nah, ini juga yang mau saya sampaikan, Prof. Jadi semakin tumor itu ketemunya kecil, tentu paru yang tidak perlu kita buang, kita bisa Selamatkan. preservasi, bisa kita selamatkan, Prof. Semakin banyak paru yang bisa kita selamatkan, tentu kualitas hidup ke depannya akan jauh lebih bagus. Nah, Terima jadi kasih. itu yang paling penting. Jadi jangan takut. Ya. Terima kasih. Baik, demikian Sobat Baper sekalian. Jadi jangan takut operasi karena teknologi sudah berbicara saat ini. Sehingga mudah-mudahan efek samping atau sakit setelah operasi itu jauh berkurang. Betul. Dokter Handoko, barangkali ada tadi Dokter Handoko menyinggung tentang bisa memonitor pergerakan. Tapi ada persyaratan khusus kali ya dari peralatan-peralatan. Gimana Dokter Handoko? Iya, betul, Prof. Jadi memang yang ideal kalau radiasi paru yang banyak gerakan itu kita radiasi dalam kondisi tahan napas. Tapi tentu saja tidak semua pasien mampu untuk tahan napas minimal 20 detik berulang-ulang. Bisa istirahat, nanti istirahat 20 detik lagi, diulang lagi, itu bisa sampai 10 kali atau lebih. Ada pasien-pasien yang mungkin ada underlying bawaan mungkin obstruktif paru atau kondisi lain yang tidak mampu tahan napas. Nah, ini tidak bisa. Nah, tetapi bukan berarti tidak bisa diradiasi. Jadi kita akan switch ke model yang Teknik yang konvensional ya. konvensional tetapi sedikit lebih canggih karena kita mengambil gambar 4D-nya. Memang lebih luas volumenya, tapi tidak seluas zaman dulu. Nah, itu bisa dilakukan, Prof, di sini. Tapi alatnya kan ada persyaratannya ya. Mungkin CT simulatornya harus 4D Betul. seperti Iya. itu ya. Betul, Prof. Jadi Tidak semua sentra radioterapi Iya. bisa melakukan itu. iya, hanya ya center tertentu yang bisa melakukan dan tentu saja bukan hanya terkait alat. Ini kan kerja tim yang banyak sekali. Bagaimana bisa mengedukasi dengan baik supaya prosesnya, karena kita pernah ada pasien yang dilatih bisa, seakan-akan bisa, tapi pada prakteknya begitu mulai sinar, begitu 5 kali nggak sanggup tarik napasnya. Jadi ada beberapa faktor yang kita mesti optimalkan sehingga proses verifikasi semuanya dilakukan secara cepat sehingga pasien tidak terlalu banyak berulang-ulang tahan napas. Iya, dan itu memakan waktu ya. Betul. Jadi kalau kita melakukan radiasi dengan teknologi seperti itu bisa 1 jam 1 pasien. Iya. Jadi tidak bisa disamakan dengan radiasi yang bisa banyak pasien dalam 1 jam Iya, ya. betul, Bro. Makasih Dokter Makasih, Handoko. Dan tujuannya adalah supaya lapangannya lebih kecil Iya. sehingga paparan terhadap jaringan normal di sekitarnya yang Minimal. tidak perlu bisa di minimize. Iya, betul, Bro. Baik. Dokter Lisna, apa ada barangkali 1-2 patah Iya. untuk pesan-pesan pada sobat baper sekalian? Ya, terima kasih Prof ya, karena saya di bidang diagnostik ya, di mana tadi saya katakan tissue is issue. Jadi untuk diagnosis yang adekuat, tentu saya membutuhkan sampel atau spesimen yang adekuat. Dan juga membutuhkan, kenapa butuh adekuat selain untuk diagnostik, juga untuk pemeriksaan yang berhubungan dengan terapi. Jadi dengan spesimen yang adekuat, tentunya juga dengan handling spesimen yang baik, kita dapat memberikan diagnosis yang adekuat, yang baik, dan juga kemungkinan terapi yang bisa didapatkan pasien juga dapat kita arahkan dengan baik. Demikian, Prof. Ya, makasih. Jadi kita membutuhkan sekali jaringan yang yang Iya. cukup dan yang baik, Iya, ya kan? Bukan hanya cukup tapi juga kualitas yang Iya, baik. kualitasnya Tentunya baik. dengan persyaratan-persyaratan Iya. yang diberikan oleh bagian patologi anatomi. Iya, betul. Baik, Dokter Seva selanjutnya barangkali ada tadi satu. Dokter Seva kan tadi cuma berbicara gejalanya kan cuma batuk Iya. atau tidak bergejala. Ternyata kan ada Darah. batuk darah. Nah, itu lokasinya di mana tuh? Atau bagaimana bisa diceritakan? Baik, Prof. Jadi yang Karena pertama ini penting sekali buat Ya. sobat baper sekalian untuk karena batuk darah kan rata-rata orang lebih berpikir bahwa oh itu pasti TBC kan seperti itu. Nah, betul. Ya, betul. Jadi memang gejala kanker paru itu bisa banyak, Prof, ya.
Bisa jadi batuk, kalau misalkan ternyata memberat bisa batuk darah. Terus terang memang di Indonesia batuk darah masih paling banyak TBC, tapi nomor 2-nya adalah kanker. Kalau di negara-negara utara, Eropa barangkali memang paling banyak kankernya. Nah, itu biasanya batuk dan batuk darah itu apabila benjolannya itu ada di tengah, di bagian saluran nafas besar. Kalau di bagian tepi lebih banyak nyeri. Jadi kita nyeri dada, tarik nafas sakit, itu juga harus jadi perhatian. Yang lain kadang-kadang berat badan turun saja. Jadi tidak ada gejala napas tapi berat badan turun. Itu mungkin yang perlu dipahami bahwa gejala tidak harus selalu batuk darah. Barangkali ada pesan-pesan. Baik, Prof. Jadi yang jelas cancer apapun termasuk paru itu paling optimal pengobatan dengan multidisiplin ya, Prof. Jadi para sobat baper sekalian, barangkali kalau misalkan ada yang sakit cancer, jangan merasa berat untuk ketemu banyak dokter. Nah, jadi mesti tidak bisa satu dokter, udah saya dokter si A selesaikan semuanya, mulai dari foto ronsen awal sampai kemudian pengobatan. Tidak, biasanya kita butuh kolaborasi dari banyak dokter. Jadi saya pikir itu, dan tentu akan sangat lebih ideal kalau kita tidak hanya sekedar konsultasi dengan dokter yang secara terpisah-terpisah, tapi teamwork dari satu tempat itu menjadi satu kata kunci. Kalau seperti kita ya Prof, kalau di Rumah Sakit Cipto kan kita hari-hari kita penuh dengan tiap hari itu kita kumpul untuk membicarakan setiap pasien satu persatu, nanti bagaimana sudut pandang masing-masing sehingga kemudian diagnosis sampai kemudian terapi yang paling tepat bisa dipilihkan untuk pasien itu. Saya pikir itu yang merupakan satu hal yang perlu dicari oleh seorang pasien. Begitu, Prof. Jadi multidisiplin adalah kunci dari keberhasilan, salah satu kunci dari keberhasilan pengobatan. Seperti itu ya kira-kira. Iya, Prof. Makasih Dr. Sofa. Barangkali Prof. Ivan ada pesan-pesan terakhir. Jangan pesan terakhir, Prof. Bukan. Bahaya itu. Barangkali ya, baik, silakan ya. Ya, jadi kanker paru kan sebenarnya kanker yang banyak ya ditemukan di dunia dan di Indonesia ya. Nomor 2 kalau dari peringkat ya, setelah breast cancer, kemudian baru kanker paru. Jadi sebenarnya kita tahu bahwa salah satu faktor risikonya merokok gitu ya. Jadi pesannya sebenarnya jangan mulai belajar merokok. Kalau udah mulai belajar, kelihatannya kesananya udah nggak sulit untuk berhenti untuk merokok. Nah, tentu saja ini kalau udah kejadian kita kan nggak bisa menghindari lagi ya. Artinya kalau sudah ada penyakitnya ya tentu kita akan berusaha mengobati. Tentu harapannya buat sobat baper ya, kalau umpamanya mendapatkan gejala-gejala kanker paru ya, misalnya tadi yang sampaikan Dr. Seva ada batuk darah dan sebagainya, dan dan terdiagnosis kanker paru, itu sebenarnya saat ini tidak perlu terlalu khawatir ya, karena obat-obatannya tadi sudah sangat maju sekali dan mempunyai angka harapan hidup yang cukup tinggi gitu. Jadi jangan berputus asa dan harus tetap optimis gitu. Optimis adalah salah satu obat juga, Prof. Gitu. Dan menerima semua kondisi dan tetap berusaha untuk pengobatan. Demikian, Prof. Ya, terima kasih. Jadi message-nya adalah komit untuk melakukan pengobatan dan tentunya dengan berharap bahwa hasil yang akan didapat adalah yang semaksimal mungkin gitu ya, Prof. Ivan. Baik, yang terakhir adalah dari Pak Yohanes. Barangkali ada pesan-pesan buat sobat baper sekalian di luar sana tentang bagaimana kanker paru ini dari persepsi seorang pasien. Baik. Jadi khususnya untuk kanker paru seperti yang saya alami itu asalnya kan dari rokok. Akhirnya ngaku ya Pak merokok. Saya itu merokok tanggal 25 Desember itu. Tanggal 24-nya itu sebungkus hari rokok kretek. Itu saya dari SMP. Makanya saya, teman-teman yang masih merokok, hati-hati tadi kalau mendengarkan podcast ini,
periksalah dari sekarang. Ya. Semua di dalam tubuh kita itu ada CA-nya. Betul ya, Dok ya? Betul kan? CA-nya ada kan sebenarnya, kadarnya. CEA itu bisa jadi ukuran ya, Dok? Bisa. CEA, tuh CEA bisa jadi ukuran nggak? CEA. Ya, bisa menjadi satu cara untuk lebih mengarahkan, tapi itu bukan satu-satunya Tidak parameter. spesifik, Tidak ya. berarti kalau dia normal terus aman gitu, tidak selalu begitu. Oh iya. Tidak terlalu spesifik Pak buat paru ya, tapi bisa terjadi. Baru periksa lab di Kencana, Dok. Itu dari sekarang sisa 10, Tadinya 35 di atas. Standarnya itu 4,5 4, kalau sekian, nggak salah. ya 5. Ya, jadi bagi teman-teman semua, ya cobalah periksa tadi apa toraks namanya? CT Foto- toraks. Bukan, Foto toraks. LDCT. bukan yang awal-awal aja yang Ronsen. ronsen. Ronsen Ronsen toraks. toraks. Ya untuk CA itu bisa dilakukan, jangan nunggu kalau sudah kejadian. Ya, lebih awal itu aja sih, Dok. Terima kasih. Ya, makasih Pak Yohanes. Jadi sobat baper sekalian, pesan dari Pak Yohanes adalah 2 hal. Pertama adalah rokok, ya kan. Yang kedua adalah kalau sudah terlanjur merokok, maka memeriksakan diri, screening sehingga walaupun tidak ada gejala bisa mendapatkan kalau memang ada kanker paru dengan ukuran yang lebih kecil. Demikianlah sobat baper sekalian, kita telah mendengar bagaimana tim onkologi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menghadapi tantangan besar dalam perawatan kanker dengan komitmen dan kepedulian yang besar. Luar biasa sekali dengan dedikasi, kolaborasi yang secara inovasi yang terus berkembang di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini sebagai pusat rujukan nasional. Dan itu menjadi kunci utama dalam memberikan perawatan yang terbaik pada pasien. Dan tentunya khususnya adalah pada kanker paru pada kesempatan kali ini. Baiklah, semoga apa yang kita bicarakan bisa memberikan manfaat yang banyak bagi para sobat baper sekalian, dan jangan lupa untuk juga menginformasikan ke sekitar-sekitarnya, baik sejawat, sahabat, kerabat, tetangga, famili, agar informasi ini bisa dapat dimengerti dan dapat didengar oleh lebih banyak lagi. Baik, demikian barangkali kita akhiri acara kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.